Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Tiara Fazalinda dari kelas 6B Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah teman-teman, di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai administrasi sarana dan prasarana atau yang dikenal dengan administrasi Sarpras untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dharma Putra. Nah teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas mengenai administrasi kurikulum, yaitu berfokus pada pengelolaan pembelajaran. Kemudian administrasi kesiswaan yang berkaitan dengan pengelolaan peserta didik. Nah, pada materi kali ini, pembahasannya masih berhubungan dengan administrasi pendidikan, tetapi lebih berfokus pada fasilitas dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah, yaitu mengenai administrasi sarana dan prasarana. Administrasi sarana dan prasarana menjadi hal yang penting karena fasilitas yang lengkap dan terkelola dengan baik dapat membantu menciptakan proses pembelajaran yang nyaman, efektif, dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Nah, untuk lebih lanjutnya mengenai apa itu administrasi sarana dan prasarana, tujuannya, fungsinya, dan lain sebagainya, mari simak video pembelajaran dari saya berikut ini. Nah, yang pertama kita mulai dari pengertian administrasi sarana dan prasarana. Apa sih administrasi sarana dan prasarana itu? Jadi, administrasi sarana dan prasarana adalah proses pengelolaan seluruh fasilitas yang digunakan untuk menunjang kegiatan pendidikan agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dalam dunia pendidikan, sarana dan prasarana merupakan bagian penting karena menjadi penunjang utama dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, sarana itu adalah alat atau perlengkapan yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, seperti buku, meja, kursi, komputer, papan tulis, dan alat laboratorium. Sedangkan prasarana adalah fasilitas pendukung yang secara tidak langsung membantu proses pendidikan, seperti gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, lapangan olahraga, dan kantin. Nah, yang kedua mengenai tujuan administrasi sarana dan prasarana. Administrasi sarana dan prasarana memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan nyaman dan lancar. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, dengan fasilitas yang lengkap, guru lebih mudah menyampaikan materi dan siswa lebih mudah memahami pembelajaran. Yang ketiga, menjaga dan merawat fasilitas sekolah agar sarana dan prasarana tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan yang keempat, mengoptimalkan penggunaan fasilitas sekolah, supaya semua fasilitas digunakan sesuai kebutuhan dan tidak terbuang sia-sia. Nah, yang ketiga mengenai fungsi administrasi sarana dan prasarana. Administrasi sarana dan prasarana memiliki beberapa fungsi penting dalam pendidikan. Antara lain, yang pertama, fungsi perencanaan, yaitu menentukan kebutuhan fasilitas sekolah sesuai dengan jumlah siswa dan kebutuhan pembelajaran. Contohnya menentukan jumlah meja, kursi, atau alat laboratorium yang diperlukan. Yang kedua, fungsi pengadaan, yaitu menyediakan atau membeli fasilitas yang dibutuhkan sekolah. Pengadaan dilakukan agar kebutuhan pembelajaran dapat terpenuhi. Yang ketiga, fungsi penyimpanan, yaitu mengatur penyimpanan barang agar tetap aman dan mudah digunakan saat diperlukan. Misalnya alat laboratorium disimpan di tempat yang khusus. Yang kemudian fungsi pemeliharaan, yaitu menjaga dan merawat fasilitas sekolah agar tidak cepat rusak. Contohnya membersihkan ruang kelas atau memperbaiki meja yang rusak. Selanjutnya fungsi pengawasan, yaitu mengontrol penggunaan fasilitas sekolah agar digunakan dengan baik dan sesuai aturan. Nah, tujuannya untuk menghindari kerusakan dan kehilangan barang. Selanjutnya, fungsi inventarisasi, yaitu menyatat seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah, seperti data inventaris yang memudahkan sekolah mengetahui jumlah dan kondisi barang. Nah, selanjutnya mengenai ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana.
Di antaranya ada perencanaan kebutuhan, yaitu menentukan fasilitas yang dibutuhkan sekolah. Lalu ada pengadaan sarana dan prasarana, yaitu membeli atau menyediakan fasilitas. Yang ketiga, penyimpanan dan penyaluran, yaitu mengatur penggunaan barang. Yang keempat, pemeliharaan, yaitu memperbaiki dan merawat fasilitas. Ada inventarisasi, yaitu pencatatan data barang. Dan yang terakhir, penghapusan barang, yaitu menghapus barang yang rusak atau tidak layak digunakan. Nah, contoh sarana dan prasarana sekolah. Sarana itu ada buku pelajaran, meja dan kursi, komputer, alat laboratorium, dan media pembelajaran. Sedangkan prasarana contohnya ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, lapangan olahraga, serta kantin sekolah. Nah, selanjutnya mengenai peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Guru memiliki peran penting dalam administrasi sarana dan prasarana. Guru harus menggunakan fasilitas sekolah dengan baik, menjaga dan merawat sarana pembelajaran, serta mengarahkan siswa agar ikut menjaga fasilitas sekolah. Selain itu, guru juga perlu melaporkan jika ada fasilitas yang rusak. Jadi, intinya guru itu memiliki beberapa peran penting, yaitu menggunakan fasilitas sekolah dengan baik, menjaga serta merawat sarana pembelajaran, memanfaatkan media pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir mengenai pentingnya administrasi sarana dan prasarana. Administrasi sarana dan prasarana sangat penting karena yang pertama membantu kelancaran proses belajar mengajar. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan dan keamanan belajar siswa. Yang ketiga, mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Yang terakhir, membuat penggunaan fasilitas menjadi lebih tertib dan efisien, serta mengurangi kerusakan dan kehilangan fasilitas sekolah. Nah, itulah materi mengenai administrasi sarana dan prasarana. Jadi, kesimpulannya adalah administrasi sarana dan prasarana merupakan proses pengelolaan seluruh fasilitas pendidikan agar dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam menunjang proses pembelajaran. Sarana dan prasarana yang lengkap, terawat, dan digunakan dengan baik akan membantu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman serta meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, administrasi sarana dan prasarana menjadi bagian penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Sekian video pembelajaran dari saya mengenai administrasi sarana dan prasarana. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.